Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Allah ya awal. Alhamdulillah ya Allah ya akhir. Alhamdulillah ya Allah ya zahir ya batin. Ya zal jalal wal ikram, la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa al-Qur'an hakama wa al-Qur'an imama, sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk saling mengingatkan di antara kita. Boleh jadi yang kecil mengingatkan yang tua, sebaliknya yang tua juga mengingatkan yang muda. Watawasaw bis-sabr watawasaw bil marhamah. Saling mengingatkan dengan kasih sabar dan saling mengingatkan dengan kasih sayang. Mudah-mudahan dengan izin Allah maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya barang siapa yang kufur nikmat, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Maka oleh sebab itu dengan izin Allah kita sama-sama saling mengingatkan ini, maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempatannya. Di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita masing-masing, bahkan sampai berakhirnya dunia fana yang sifatnya sementara yang kita ijak saat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah kaum muslimin dan muslimat yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan beriman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah sidang majelis di mana saja kaum muslimin dan muslimat berada, di kesempatan malam hari ini kami mengingatkan khusus untuk saya pribadi, umumnya jemaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, wabil khusus untuk saya pribadi, umumnya jemaah sekalian di mana saja Anda berada. Apa yang perlu kami sampaikan, bagaimana sih cara berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Kaum muslimin di mana saja Anda berada, cara kita sebagai anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama adalah mendoakan orang tua. Baik
dia masih hidup maupun dia sudah meninggal dunia. Berdoa memohon agar orang tua kita selalu berada dalam tempat yang terbaik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa seorang anak juga sebagai pelindung dan juga menemani dimanapun berada orang tua kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah masih ada bentuk berbakti kepada orang tuaku ketika mereka telah meninggal dunia? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, masih tetap ada bentuk berbakti pada kedua orang tua. Apa bentuknya? Adalah mendoakan keduanya, meminta ampun untuk keduanya, memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia, menjalin hubungan silaturahim kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin, dan memuliakan teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah mendoakan kedua orang tua, yang kedua adalah tetap menjalin silaturahim dengan teman orang tua kita. Dengan berkunjung dan bersilaturahim kepada teman-teman orang tua kita, membuat tali persaudaraan tetap terjalin dengan baik. Meskipun orang tua kita sudah meninggal. Dalam setiap kehidupan manusia tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa kita hidup sendiri. Maka menjalin persaudaraan itu sangat penting. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik bentuk berbakti atau berbuat baik adalah seseorang menyambung hubungan dengan keluarga dari kenalan baik orang tua kita. Hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum muslimin di mana saja Anda berada. Lalu yang ketiga, cara berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal, yang ketiga adalah selalu menjaga nama baik orang tua kita. Menjaga, selain mendoakan orang tua, menjaga nama baik juga penting dilakukan anak kepada orang tua. Dengan tidak menyebarkan aib dan menjelek-jelekkan orang tua di hadapan orang lain. Apalagi bagi orang tua yang sudah meninggal, mereka akan selalu difitnah dan hidup meskipun tidak tenang di dalamnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi pintu surga itu ada di tengah-tengah orang tua kita. Kalau kita menjaga nama baik, surga di tengah-tengah itulah tempat orang tua kita berada. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga pintu yang tengah, pintu surga yang tengah di tengah-tengah orang tua kita, maka celakalah. Maka oleh sebab itu kita harus menjaga nama baik kedua orang tua kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Lalu yang ketiga, bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Bersedekah merupakan amalan yang dapat membantu kita di akhirat kelak. Dengan bersedekah kita juga dapat memberi dan membantu orang lain di saat mereka dalam kesulitan. Apalagi saat kita bersedekah dengan mengatasnamakan kedua orang tua kita. Kebaikan itu juga dapat dirasakan kepada kita, anaknya, dan juga dapat dirasakan kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Selain itu, bersedekah membuat rezeki kita berjalan dengan lancar dan membuat kita menjadi lebih bersyukur dan hidup juga bahagia. Bersedekah atas nama orang tua kita. Lalu yang kelima, memenuhi janji yang pernah diucapkannya. Setiap janji atau wakaf kedua orang tua
yang sudah meninggal, wajib bagi kita sebagai anak untuk memenuhinya. Hal itu dijelaskan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Ya, ada 4 perkara. Mensolatinya dan memohon ampun kepada Allah untuk mereka, melaksanakan janji-janji mereka, memuliakan teman-teman mereka, dan menyambung tali keluargaannya yang kamu tidak memiliki pertalian kecuali dari adanya pertalian itu. Itu perbuatan bakti kepada mereka yang tersisa bagimu untuk kamu lakukan setelah mereka meninggal dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Hadirin kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Lalu yang keenam, melunasi utang kedua orang tua kita. Pernah mendengar bahwa hutang itu dibawa mati? Maka kita sebagai anak segeralah melunasi hutang orang tua kita yang sudah meninggal. Dengan melunasi hutang orang tua yang sudah meninggal dapat meringankan beban orang tua di akhirat nanti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ruh seorang yang beriman tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi hutangnya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka lunasilah kalau ada hutang orang tua kita. Segeralah melunasi supaya orang tua kita ruhnya tidak tergantung dengan hutangnya. Lalu yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat, kita tanda berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Yang ketujuh, ziarah ke makam orang tua. Yang terakhir, ziarah ke makam orang tua ini, meskipun kenyataannya orang tua sudah tiada, berziarah salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan kesedihan dan kerinduan ditinggalkan orang tua. Di sana kita bisa juga mendoakan, menceritakan kehidupan kita dan lain sebagainya, dan mengingatkan bahwa kita juga akan seperti mereka. Hadirin yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan Islam berada di muka bumi sampai saat ini adalah saling mengingatkan di antara kita. Boleh jadi yang kecil mengingatkan yang tua mengingatkan yang kecil, sama-sama saling mengingatkan. Watawassaw bis-sabr, watawassaw bil marhamah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat, wabil khusus untuk saya pribadi, umumnya jamaah sekalian. Saya akhiri, kalau ada kata berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.